Shalom, selamat siang Abang Ba dan teman-teman semua. Ibadah PJ kita pada hari ini akan segera dimulai. Kiranya Abang Ba dan teman-teman semua dapat mempersiapkan hati dan pikiran untuk dapat mengikuti PJ kita pada hari ini. Shalom semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Udah lama ya sejak kita terakhir bersekutu bersama. Terakhir kita ibadah bareng itu waktu Paskah. Lalu kemarin kita sempat libur Lebaran nih. Apakah kemarin liburannya menyenangkan? Atau mungkin ada teman-teman yang nggak terlalu berasa liburan karena banyak banget tugasnya, harus kerja kelompok. Mungkin boleh nih ada yang cerita ya di kolom chat. Kayak tadi Andreas katanya lagi sibuk praper-prapit. Oh, tapi menyenangkan katanya liburnya, puji Tuhan. Oh, soalnya Vina bareng Andreas. Oh, bohong ya. Kalau Vina juga liburnya lumayan. Kalau yang lain gimana nih teman-teman? Ada yang senang-senang pas liburan atau berasa kecapean juga? Oke, aku juga mau undang ya teman-teman yang mungkin masih off cam, bisa banget nih on cam biar kita bisa sama-sama lihat wajah bersukacitanya. Vina liburannya buat cover di YouTube. Wah, bagus nih Vina. Jadi liburannya produktif kemarin, selain kerja kelompok prapit-praper, Vina juga buat cover di YouTube. Oke. Aku bersyukur sekali karena di tengah kesibukan kita masih dapat bersekutu bersama pada PJ hari ini. Selama seminggu ini kita sudah melewati banyak hal. Banyak dari teman-teman yang mungkin senang karena habis liburan, atau ada juga yang kesulitan dan kecapean karena banyak banget tanggung jawabnya. Tapi kalau kita masih ada hari ini dan bisa berkumpul bersama-sama, berarti Tuhan sangat baik ya. Dia menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Untuk itu, mari kita masuk ke gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari kita menyanyikan sebab Tuhan Dia baik. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas berkat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Walaupun kami tidak berkumpul secara langsung, kami bersyukur karena memiliki kesempatan untuk bersekutu di Zoom meeting ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berikan hikmat agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, urapi Bang Yonas yang akan membawakan firman-Mu nanti, dan juga Tuhan, kami merendahkan hati kami supaya kami memohon ampun Bapa apabila dari perkataan, pikiran, dan perbuatan kami ada yang menyakiti hati-Mu. Engkau yang melayakan kami untuk dapat datang kepadamu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum kepadamu, dan hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya teman-teman, tema PJ kita pada hari ini adalah Calling to be Disciple. Mungkin kita semua mengakui bahwa kita adalah murid Kristus, tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati? Menjadi murid Kristus berarti kita harus siap untuk memikul salib dan juga menyangkal diri. Tapi mungkin dalam keseharian kita sebagai mahasiswa, masih sering nih kita lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Aku mengajak teman-teman untuk merenungkan, apakah kita sudah hidup seperti seorang murid Kristus di saat sedang mengalami banyak rintangan sambil menyanyikan, "Saya mau ikut Yesus." Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada Bang Yonas, waktu dan layar dipersilakan. Teman-teman, mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, maupun kami secara komunitas. Tuhan terus memeliharakan kami, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di tengah pergulatan-pergumulan hidup kami, kesendirian kami, Tuhan tetap mengingat kami. Nyata dari Tuhan mengumpulkan kami pada pagi ataupun siang hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segenap pujian yang telah kami naikkan terdengar indah di telinga Tuhan, dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami untuk mempersembahkan segenap hati, pikiran kami, guna disapa, ditegur, dikuatkan, diteguhkan, bahkan mungkin dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, teduhkan hati kami dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu. Sehingga firman-Mu jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hamba-Mu yang siang hari ini kembali ngutus menjadi pemberita-Mu, ya Allah, Engkau sungguh tahu siapa hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini lemah, hamba-Mu ini terbatas, hamba-Mu ini berdosa. Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan beranugerah kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dilayakkan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dimampukan untuk menyampaikan firman dengan setia dan bersahaja, namun juga penuh kuasa. Demikian setiap kami Tuhan anugerahkan hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan bukan sekedar hati yang lembut untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kepada kami hati yang taat, hati yang penuh semangat untuk hidup di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya menyapa teman-teman sekalian, Salam. Saya yakin dengan kesaksian-kesaksian atau chatting kalian tadi bahwa kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Nyata dari persekutuan pagi hari ini atau siang hari ini, Tuhan berkenan menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya. Ya, tadi calling to be disciple, ya saya modify dikit begitu ya, saya lebih fokus di cost-nya, harga yang harus dibayarnya. Untuk memulainya, saya hendak mengajak kita untuk mengingat kekristenan pada mulanya. Hanyalah sekelompok orang yang tidak berpendidikan, yang tidak mempunyai akses power, hanya orang-orang biasa, bahkan cenderung orang-orang rendahan, karena mereka tinggal di daerah Galilea. Daerah Galilea adalah daerah, kalau boleh kalian compare, di Jakarta itu sekitar Tanjung Priok. Meskipun ada Crazy Rich di sana, tetapi orang tetap lebih bangga kalau ditanya tinggal di mana, Pondok Indah atau Tanjung Priok. Pasti semua orang akan bilang dengan bangga mengatakan tinggal di Pondok Indah. Sama seperti halnya tinggal di mana, Medan atau Sipaholon, pasti kalian akan bilang Medan, meskipun tinggalnya di Sipaholon, dan begitu. Ya, nah mereka adalah orang-orang yang kecil, terpinggirkan, tidak punya akses media dan lain sebagainya. Namun tidak terlalu lama, tahun 250 sampai tahun 300, kekristenan sudah hampir menguasai perwakilan dunia. Eropa, Timur Tengah sudah dikuasai oleh kekristenan. Bagaimana kekristenan yang semua gerakan yang kecil itu akhirnya menjadi trendsetter. Bahkan bukan sekedar trendsetter dari minority tadi, menjadi culture maker.
pada abad pertama hingga abad pertengahan. Formula apa yang digunakan oleh orang Kristen pada waktu itu di dalam making culture tersebut? Saya tertarik pada satu buku yang saya baca, karangan Rodney Stark tahun 2011. Dan saya membacanya sedikit serius. Karena Rodney Stark ini seorang penulis Katolik yang cukup produktif. Saya kenal buku pertama dia mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, yang berjudul Seandainya Orang-orang Mati Itu Bicara. Wah, ternyata yang dimaksud dia adalah tokoh-tokoh Alkitab yang sudah mati. Misalnya Yudas. Yudas ini selama ini selalu dikonotasikan sebagai pengkhianat, sebagai itu kok kayaknya nggak ada positif-positifnya. Itu padahal kata Yudas sendiri Yehuda sama seakar kata dengan Tuhan Yesus, Yosua. Seakar kata, ya. Dan adiknya Tuhan Yesus namanya Yudas. Tapi kenapa di kita nggak ada yang namanya Yudas? Nggak ada orang tua pengen, "Siso, anakmu kasih nama Yudas," ya nggak ada. Nama yang nggak menjual itu. Nah, di dalam itu Yudas dilihat dari sisi positif, lucu gitu. Terus pernah juga dia nulis di dalam buku tersebut, di salah satu babnya, pokoknya bukunya lucu gitu. Bagaimana perasaan para pemilik babi ketika Tuhan Yesus menuruh iblis suruh masuk ke babi, rugi berat ya, nggak cuan gitu ya. Nah itu saya kenal lincah, riang bukunya pada waktu itu. Tapi ketika membaca buku ini saya sedikit cukup serius. Bagaimana kekristenan ya, atau yang awalnya disebut sebagai Jesus Movement menjadi agama terbesar di dunia itu. Nah, di dalam bukunya secara ringkas supaya kalian nggak penasaran, ya, mereka melakukan banyak hal, tetapi apapun yang mereka lakukan bukan sekedar gerakan sosial, tetapi semua bersumber dari kebenaran Alkitab, implementasi dari kitab suci yang mereka pegang waktu itu. Yang pertama adalah mereka mempunyai anak. Wah, itu kan normal banget tuh, semua orang ya punya anak. Tetapi untuk kesadaran untuk mempunyai anak itu untuk menambah populasi mereka, ya. Dan kalian ikutin misal teman-teman Muslim yang para pengungsi, para pendatang di Eropa itu berlomba-lomba untuk anak lebih banyak supaya presentasenya naik. Bahkan saya pernah ketemu di Singapura begitu, udah anak bayinya masih kecil banget digendong di depan. Ya, gendong di depan, terus gendong di belakang, terus mohon maaf, digendong di depan, terus gendong di belakang, hamil, bawa dorongan, kiri kanan ada anak, ada 6 atau berapa, ya. Jadi having babies atau mempunyai anak menjadi salah satu strategi. Wah, biasa itu, gitu. Tapi yang kedua dalam buku itu adopting babies, mengangkat anak, itu menambah jumlah. Maka orang-orang kaya, orang-orang Kristen yang kaya pada waktu itu, ya orang-orang Kristen yang kaya pada waktu itu mengadopsi para budak, membeli para budak untuk diangkat menjadi orang Kristen. Itu strategi yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, dia melakukan, kalau tadi culture budak itu direndahkan, diangkat oleh orang Kristen. Culture yang berikutnya adalah mereka melakukan wanita secara lebih terhormat. Yang waktu itu wanita nggak dihitung untuk di kalangan Yahudi. Selanjutnya membentuk jemaat. Selanjutnya melayani dengan rela berkorban. Bahkan mereka rela menderita. Nah, inilah cara-cara yang membuat dari small movement ya yang tidak diperhitungkan tadi menjadi world largest religion. Namun saya nggak akan membahas bukunya Rodney Stark ini. Saya akan melihat dari perspektif lain
yang mungkin malah luput dari pengamatan start tadi. Bagaimana kekristenan yang bisa making culture akan menjadi akhirnya bukan sekedar trendsetter tapi menjadi making culture tadi. Bagaimana Christian worldview tadi ya related bahkan engage terhadap culture pada waktu itu. Dan saya akan membawa kepada kita juga bahwa Christian worldview itu tetap related sekarang, engage sekarang dengan generasi sekarang, bahkan embrace terhadap permasalahan dan pergumulan yang dihadapi oleh generasi yang sedang kalian hidupi, generasi Z dan adik-adiknya. Untuk itu saya mengajak kita membaca Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20. Sangat fundamental, sangat biasa, sangat sering kalian dengar. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Injil secara seksama, maka kita akan melihat benang merah apa yang menjadi misi utama Kristus. Ya. Meskipun kita mungkin akan ditanya apa misi utama Kristus? Ya, menebus dosa manusia, betul. Ya. Anak manusia diserahkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, kata Tuhan Yesus. Tapi itu hanya berapa ayat. Tetapi kalau kita melihat kata-kata yang sering Tuhan Yesus sebut, which is itu akan buat saya menjadi tema sentral. Misi utama dari Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah. Ya, Basileo Tuteu, kerajaan Allah atau kadang disebut sebagai kerajaan surga, ya, atau kerajaan Tuhan. Itu di dalam Injil saja tidak kurang disebut sebanyak 116 kali. Artinya itu menjadi tema sentral. Dan itu dengan sangat jelas Lukas mencatat di Lukas 4 ayat 13, ketika Tuhan Yesus melayani di daerah Kapernaum, terus orang di Kapernaum minta untuk tinggal lebih lama, Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus untuk pemberitaan kerajaan Allah." Lah Yesus melakukan misi Sang Bapa. Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Lah dia menerima pengutusan itu. Nah, penerima pengutusan itu untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan kalau kalian melihat cakupan kerajaan Allah itu surga dan bumi. Karena kuasa ini diberikan oleh Bapa kepada Kristus not for doing nothing, tetapi untuk menyatakan kerajaan Allah yang cakupannya adalah surga dan bumi. Dan nanti di akhir zaman surga dan bumi tidak ada border lagi. Disatukan akan nyata menjadi suatu tempat, suatu suasana. Kan baca di kitab Wahyu itu. Karena cakupannya begitu besar, maka juga dibutuhkan sumber daya manusia yang besar. Bukan besar hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang dan berkesinambungan. Ya, karena cakupannya luas, maka waktunya selain sumber dayanya besar dan berkualitas, juga menggunakan waktu yang berkesinambungan. Maka kalian akan melihat
strategi Tuhan Yesus di dalam 3 ayat yang ada di depan kalian ini. Yang pertama untuk mencakup semua bangsa menjadi murid tadi, jadikan semua bangsa, targetnya adalah semua bangsa, ya, kualitasnya seorang murid, maka strategi yang digunakan adalah go, baptize, dan teach. Pergilah, baptislah, dan ajarlah. Artinya melakukan misi. Misi keluar, membawa orang masuk di dalam bentuk baptisan itu memasukkan ke komunitas. Setelah dia masuk di komunitas, jangan didiemin, tetapi ajarlah, binalah, muridkanlah. Setelah dia dibina, dimuridkan dewasa, utuslah untuk pergi. Dan setelah pergi, dia membawa masuk orang baru. Dan orang baru terus dibina dan terus melakukan misi. Maka saya tadi mengatakan berkesinambungan. Karena cakupannya begitu luas, cakupannya universal, semua bangsa, maka dibutuhkan kualitas seorang murid. Mengapa kualitasnya seorang murid? Mengapa bukan karyawan? Mengapa bukan sekedar follower, apalagi liker begitu? Nah, kriteria seorang murid, kualitas seorang murid itu yang akan kita pelajari siang hari ini. Murid adalah satu kata yang sangat begitu tepat. Disciple atau murid adalah seseorang yang mempunyai komitmen penuh untuk mengikuti ajaran dan kehidupan gurunya. Definisi yang saya katakan adalah seorang yang memiliki komitmen penuh untuk mengikuti ajaran dan cara hidup gurunya tadi. Bukan saya karang karena saya dapat ilham tadi malam, enggak. Ya, karena dari akar kata murid orang Yahudi ternyata memang mempunyai makna seperti itu. Kita akan melihat makna seorang murid dari relasi guru dan murid menurut tradisi orang Yahudi. Kata jadikan semua bangsa murid, kalau itu menggunakan bahasa Yahudi, kata murid itu menggunakan kata talmid. Bentuk pluralnya menjadi talmidim. Nah, kata talmid itu berasal dari dua akar kata. Dari Talmud, bisa juga dari limud. Nah, kata Talmud sendiri, mungkin kalian sudah pernah dengar, pernah baca, mungkin ada yang belajar tentang hukum koser dan sebagainya, tahulah itu ya. Talmud adalah pusat pegangan yang menjelaskan Torah. Jadi ini adalah bentuk penjabaran dari Torah. Torah itu adalah hukum yang diberikan Tuhan dan ini penjabarannya. Maka Talmud menjadi central text of teaching of rabbinic Judaism. Untuk pengajaran-pengajaran rabbinik, untuk orang-orang Yahudi, sumber pengajaran mereka, sumber hukum moral mereka, sumber hukum sosial, bahkan hukum positif mereka adalah Talmud. Jadi kalau kalian berbicara Talmud, sana ada doktrin, di sana ada daily practice, di sana ada upacara-upacara. Yang jelas Talmud mengandung makna teaching. Dan yang kedua adalah kata limud. Limud artinya di sana berarti followers, juga follow as instructed. Artinya apa? Ada unsur setia, bukan sekedar setia dalam artian ngikutin aktivitas, tetapi follow as instructed. Artinya di sana ada obedience. Nah, dari murid ada berapa komponen tadi? Teaching, setia, ya, terus ada obedient di sana. Dan menarik, hal-hal seperti ini, bangsa Yahudi itu mempunyai model
pendidikan yang cukup baik. Dari umur 6 sampai 13 tahun itu yang disebut Bethsaida, ya, House of the Book, ya. Apa yang dipelajari seorang anak-anak Yahudi, khususnya anak laki-laki umur 5 sampai 13, 6 sampai 13, mereka menghafal 5 buku Musa. Ya, orang Timur Tengah itu jago hafal. Jadi jangan nggak usah wow gitu di sini pamerin tetangga yang mengatakan apal Alkitabnya gitu ya. Orang-orang Yahudi, orang Timur Tengah emang jago hafal. Tapi jago rasional itu Eropa atau Barat. Ya kan? Ya, sedangkan jago dalam artian filsafat karena membaca buku itu punyanya orang Asia. Masing-masing punya kelebihan. Nah, kalau untuk Timur Tengah hafalan, kalau Eropa dan negara Barat itu rasionalitas, ya, argumen dan lain sebagainya, kita kaya terhadap informasi. Maka kalian nggak aneh betapa kayanya gitu ya. Misalnya kayak huruf Mandarin gitu sampai puluhan ribu karakter gitu, gimana gitu ya, saking kayanya gitu ya. Nah, setelah Bethsaida umur 13 sampai 15 itu namanya Talmud. Kalau tadi apa ngerti nggak ngerti ya apal. Nah, Talmud itu metode belajarnya itu disebut sebagai House of Learning. Tadi kan House of the Book, ini House of Learning. Di dalam House of Learning itu, di Talmud itu, yang warna merah bawah ini, umur 13 sampai 15 itu, metode pembelajarannya adalah bertanya dan bernalar. Ya, belajar menjawab pertanyaan, menimbulkan pertanyaan baru. Dan selanjutnya Bet Midrash. Nah, Bet Midrash itu 15 sampai 30 itu adalah teknik mengajar. Memberikan pengajaran. Maka kalian tidak heran Tuhan Yesus nggak muncul di umur 12 sampai 30 karena dia sedang bertalmud dan melakukan Bet Midrash. Baru setelah itu tampil sebagai guru atau rabai. Nah, kalau kita melihat tradisi ini, maka di dalam proses pembelajaran orang Yahudi itu, yang pertama ada komponen willing submission to authority. Dalam hal ini teaching, custom, dan lain sebagainya. Dan setiap hari mereka bergumul wrestling with the word of God. Dan selanjutnya di dalam real life mereka mempraktekkan di dalam komunitas. Jadi menjadi murid itu perlu proses. Demikian juga menjadi murid Kristus. Maka saya katakan bahwa murid adalah seorang yang komitmen terhadap ajaran dan mengikuti tindakan sang guru. Maka tidak heran kalau kalian nonton di film atau membaca di Injil, kemana Tuhan Yesus pergi, para murid mengikut. Jadi mereka mengikuti ajaran, juga mengikuti kehidupan guru. Kemana dia pergi, dia rekam. Dia ngomong apa, dia ingat. Dia melakukan apa, mereka contoh. Berbeda sama sekarang, ya kan? Mau ngajar tinggal, ini Pak linknya. Itu. Atau bahkan kalau untuk orang kaya, gurunya datang ke rumah. Itu udah berbeda konsep sama sekali. Jadi, Tuhan Yesus sama seperti guru-guru Yahudi yang lain, rabi-rabi Yahudi yang lain, juga memanggil dan mengumpulkan para murid. Namun, Yesus memberi makna tersendiri kualitas muridnya dia. Itu kita akan bahas kepada bagian yang kedua nanti. Cuman saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa di dalam menjadi murid yang sejati, mereka melakukan apa yang gurunya lakukan. Dan perhatikan kata Tuhan Yesus kepada para murid.
jadikan semua bangsa murid. Bagaimana menjadikan bangsa murid itu? Pertama, baptislah. Yang kedua, ajarlah. Nah, setelah dibaptis dan diajar, ajarkan apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi di dalam pemuritan ada unsur teaching. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kata Talmud tadi. Ya, ada teaching di situ. Teaching apa? Teaching segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi seorang murid itu melakukan teaching. Teaching apa? Teaching yang telah diperintahkan. Ketika dia menerima perintah, dia ada learning di situ. Ya, learning, practicing, setelah itu baru teaching. Nah, seorang murid adalah seorang yang belajar, learning tadi, practicing, melakukan, mempraktekkan, dan baru itu teaching. Itulah sebabnya seorang murid disebut murid yang sesungguhnya jika dia telah belajar, telah mempraktekkan, dan telah mengajarkan. Kalau baru belajar aja belum bisa disebut murid, belum komplit. Kalau baru belajar dan praktekkan belum disebut murid. Disebut murid jika telah mengajar juga. Dengan perkataan lain, murid sejati adalah murid yang memuridkan. Saya disebut murid Kristus jika saya telah memuridkan. Sharon disebut murid Kristus jika Sharon telah memuridkan. Oleh karena itu kalau nanti diminta atau setelah diminta PKK, jangan bilang yang lain saja. Kan Yesus mengajarkan. Petrus disebut murid setelah Petrus bikin kelompok kecil kan? Itu ya. Jadi murid komponennya belajar, mempraktekkan, dan mengajarkan. Dan dengan cara demikian, status seorang murid itu selamanya. Nah, sekarang ini kita sudah tahu esensi murid. Yang kedua, kita akan tanya, kontennya apa, teachingnya apa, yang diperintahkan itu apa. Kita melihat dari seluruh Injil, yang menjadi ajaran pokok dari Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan pikiranmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan dikatakan, doakanlah musuh-musuhmu. Itu inti ajaran Kristus, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan Yesus enggak NATO, cuman talk only, enggak. Kristus mempraktekkan. Dia mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Siapa? Itu yang di copy paste oleh para murid, akhirnya menjadi menjadi agama terbesar tadi. Mengasihi orang terpinggirkan, pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap pendosa loh. Kelasnya nggak lebih tinggi dari pelacur. Tetapi muridnya dipanggil. Matius, yuk ikut. Zakeus, turun. Aku siang ini makan di rumahmu. Artinya apa? Kita sama, kita semeja. Ketika ada seorang pendosa, bahasa halusnya, mungkin pelacur, mungkin tukang selingkuhin, pelakor gitu ya. Ketika pelakor ini tertangkap, semua melempar batu, Yesus mengatakan apa? Yang tidak berdosa lempar duluan. Bukan artinya Tuhan Yesus pro pelakor, enggak. Yesus juga ngomong tegas, aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah. Ada frasa berikutnya dengan 3 tanda seru, jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus mengasihi orangnya, membenci dosanya.
Love the sinner, hate the sin itself. Yesus mengasihi anak-anak yang nggak dihitung. Bahkan Yesus mengatakan, jika kamu tidak punya hati seperti seorang anak kecil, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Yesus menyentuh orang najis, orang sakit kusta yang dihindari. Itu Kristus ajarkan, itu Kristus perintahkan, itu Kristus teladankan. Maka sebagai murid Kristus, konten kita apa sekarang? Apakah kita masih mempunyai kasih yang genuine and sincere terhadap teman-teman di kampus? Teman-teman yang tidak seiman, teman-teman yang IP-nya jauh di bawah kita, teman-teman yang malah repotin terus, teman-teman yang ekonominya rendah, teman-teman yang tidak sesuku, teman-teman yang jengkeli. Apakah kita mengasihi keluarga di rumah, teman-teman, tanpa mempertimbangkan sikap mereka terhadap kita dan keadaan perbedaan yang ada, agama, interest, dan sebagainya. Mungkin ketika kita melihat teman-teman kita yang punya orientasi seksual yang berbeda, langsung kita menjauhi, takut tertular atau apa, padahal tidak. Bukan berarti setuju. Saya debat rame dengan anak bungsu saya, karena anak saya terlalu care terhadap mereka, dan dia menganggap kalau ada orang mengatakan itu salah, berarti nggak punya kasih. Saya mengatakan enggak, saya tiap malam hampir berdebat dengan anak saya ketika membahas firman Tuhan. Karena berbeda kacamata. Buat saya, salah ya salah. Mengasihi tidak berarti mengikuti apa yang dia mau. Mengasihi tetap menunjukkan kasih, sekalipun mereka pendosa. Tapi bukan berarti menyetujui dosa mereka. Teman-teman kalian di sana, mungkin yang mempunyai orientasi seksual bermasalah, mungkin yang mempunyai keluarga bermasalah, mungkin yang mempunyai masalah hidup, entah depresi, entah yang permasalahan-permasalahan yang membuat dia semakin introvert dan semakin tersisih. Mereka itu seperti wanita pendosa, mereka seperti pemungut cukai, mereka seperti orang kusta bagi Tuhan Yesus. So, doing the same. Karena kita sedang diutus ke sana, karena perintahnya apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bagaimana caranya untuk bisa mempunyai kualitas seperti itu? Izinkan saya membuka satu teks kitab suci lagi, yang tadi sudah disebutkan oleh MC. Lukas 9 ayat 23. Dan untuk menjadi murid Kristus, mempunyai prasyarat pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Dan baru bisa mengikut Tuhan. Mengapa urutannya dibuat seperti ini? Menyangkal diri itu prasyarat utama. Sama seperti prasyarat untuk masuk perguruan tinggi adalah ijazah SMU. Nggak peduli pintermu kayak apa, IQ-mu 2 kali lipat Einstein sekalipun, kalau kamu nggak punya ijazah SMA, kalian tidak bisa masuk universitas. Mengapa penyangkalan diri menjadi prasyarat utama? Ditaruh yang pertama. Mengapa ini menjadi fondasi, menjadi modal dasar? Karena apa? Karena penyangkalan diri mutlak diperlukan. Karena antara guru dan murid selalu mempunyai perspektif dan value yang berbeda. Kristus dengan kita mempunyai value yang sangat berbeda. Kita cenderung pro terhadap value dunia, value mayoritas, value yang sekarang lagi diterima oleh semua orang. Saya sangat mengkhawatirkan apa yang disajikan oleh Deddy Kobuse sejak awal di YouTube-nya. Ya, bukan karena kasus yang baru aja viral dan akhirnya di take down, itu bukan. Jauh sebelum itu. Ketika dia menjadikan humanisme di atas segalanya,
Maka saya mengatakan ini bahaya terhadap gereja. Akhirnya anak-anak gereja mengatakan, saya nggak mau merit kok, karena dalihnya bla 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 bla. Alkitab kan memang ngomong begitu kan kuno. Kalaupun merit aku nggak mau punya anak kok, bla 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 bla. Sebenarnya dia nyari justifikasi humanisme seperti itu karena ada masalah. Itulah sebabnya saya katakan sekularisme kembali menyeruak, bahkan ingin menghancurkan kekristenan atau nilai-nilai utama yang lain. Karena apabila value tadi, maka menyangkal diri itu menjadi syarat utama. Bagi saya, syarat utama penyangkalan diri itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Apa itu penyangkalan diri? Say no to self in order to say yes to Christ. Itu menyangkal diri karena value kita berbeda, paradigma kita berbeda. Itulah sebabnya saya mengatakan self denial itu cost to be a true Christian. Karena kekristenan berbeda dengan nilai dunia. Dan setelah menyangkal diri, ya, kita masuk take up the cross daily, bukan yearly. Daily di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata apa? Setiap waktu. Take your cross, not his cross, not her cross. Karena masing-masing orang mempunyai salib yang berbeda, yang Tuhan telah pasangkan buat kita. Oleh karena itu, maka setelah self denial, kita pikul salib. Kita nggak mungkin bisa pikul salib tanpa ada self denial. Tuhan Yesus mengatakan di Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikut aku, ia tidak layak bagi kerajaan surga. Ia layak bagiku. Dan langkah berikutnya, mengikuti Yesus Sang Guru. Apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. 3 ini adalah syarat untuk jadi murid. Dan untuk supaya bisa di sini melakukan 3 hal ini, maka kita hanya melakukannya secara konsisten. Itulah sebabnya disebut disciple, yang mempunyai akar kata dengan kata disiplin di situ. Ya, lihat dari kata disiplin ini, disciple bukan depannya. Dan mengikut Kristus. Bentuknya itu bukan sesuatu yang bisa ditunda. Menjadi murid, kapan menjadi murid? Harusnya kemarin, jangan sekarang atau besok. Enggak, sudah dari dulu harusnya kita sudah menjadi murid. Inilah 5 hal yang harus kita bayar untuk menjadi murid. Berat sekali dong kalau gitu. Ya, saya hendak mengatakan berat sekali. Ingat, untuk menjadi murid, belajar dari Sang Kristus. Kristus pernah mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban buku pun ringan. Saya sedikit kasih penjelasan sedikit ayat ini, dari Matius 11 ayat 28-30 tadi. Pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan nyaman. Apa sih maksudnya? Orang-orang, para petani tahu banget. Kalau mau masang
sapi untuk membajak, itu dipasang isinya 2 kuk itu. Nah, satu dipasang sapi senior, satu lagi Pak sapi junior. Nah, sapi senior itu udah sering dipakai, maka dia tahu harus ngapain. Perintah dipecut, ditarik, dia tahu. Oleh karena itu, kalau sapi junior, ini tinggal ngikutin aja. Ini gerak ke kiri, ikut ke kiri, nyaman. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Aku telah memikul kuk. Sekarang aku pasang kuk. Gini. Artinya apa? Mari kita tandem. Dan kamu belajar daripadaku. Sebab Kristus mengibaratkan dirinya sebagai sapi yang telah melayani sekian lama. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi pattern kita. Sekali lagi saya hendak menggarisbawahi bahwa menjadi murid itu perjalanan seumur hidup. Belajar, praktek, mengajar. Sambil belajar lagi, mempraktekkan lagi, dan terus mengajar. Dan untuk itu diperlukan modal dasar yang tidak bisa ditawar, yang kita sebut sebagai penyangkalan diri. Apa itu self-denial? Ingat, say yes, say no to self, and say yes, in order to say yes to Christ or to God. Dan ini ada satu paparan singkat. Saya teringat waktu mahasiswa dulu membaca bukunya Pak Bill Bright dari kampus Crusade for Christ. Kalau sekarang di Indonesia namanya Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI. Kalau kita mau bertumbuh di dalam pemuritan, di dalam Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, maka kita harus bertumbuh mempraktekkan 5 hal ini. Bertumbuh di dalam doa, bertumbuh di dalam mendengarkan firman, bertumbuh di dalam fellowship dengan sesama, bertumbuh untuk menjadi saksi mengajar tadi. Atas semua itu, sangkal diri, pikul salib, ikut guru dengan disiplin, menjadikan itu prioritas. Dan 5 hal untuk tetap bertumbuh menjadi seorang murid, firman, doa, persekutuan, pelayanan, dan ketaatan. Lalu disiplin diri. Dimulai dengan modal dasar penyangkalan diri. Mengapa? Kalau lagi males menyangkal diri untuk tetap bergerak. Kalau lagi dikecewakan, menyangkal diri untuk tetap mengampuni dan mengasihi. Ketika kita sedang merasa lemah, kita menyangkal diri untuk berdoa, memohon kekuatan, dan melanjutkan perjuangan kita. Itulah sebabnya saya tadi mengatakan, syarat mutlak untuk menjadi seorang murid Kristus adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri adalah suatu modal dasar yang tidak bisa ditawar untuk menjadi seorang murid. Selamat belajar, selamat mempraktekkan, selamat mengajar, selamat menjadi murid yang sesungguhnya dengan membayar harga penyangkalan diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena siang hari ini kami kembali ditampar dengan penuh kasih melalui kebenaran firman. Tidak ada jalan tengah, hanya satu, jalan salib, memikulnya setiap hari, dan mengikut Engkau dengan modal penyangkalan diri untuk menjadi murid-Mu, ya Kristus. Hamba-Mu berdoa buat adik-adik hamba-Mu, biarlah mereka tetap rela membayar harga dengan menyangkal dirinya untuk menjadi murid Kristus yang seharusnya.
belajar mendengar, belajar mempraktekkan, belajar mengajar, belajar memperdengarkan, memberitakan apa yang mereka pelajari dan rasakan bersama Kristus. Hamba-Mu berhenti berbicara, suara hamba-Mu tidak akan terdengar lagi. Namun Roh Kudus Tuhan yang ada pada setiap kami akan terus memperdengarkan kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap kami. Ampuni kami ya Allah, jika selama mendengarkan firman-Mu ada siapa yang tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni juga hamba-Mu, jika dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ada sikap hamba-Mu tidak berkenan di mata-Mu. Terlebih-lebih jika hamba-Mu mencari kemuliaan-Mu. Sebab segenap hormat dan kemuliaan bagi Allah dari kekal hingga kekal. Dalam Kristus Tuhan yang kami beritakan, yang kami teladani, yang mengutus kami untuk tetap menjadi murid dan memuridkan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya Bang Yonas atas firman Tuhan yang sangat memberkati. Kita diingatkan siang ini bahwa sebagai murid kita harus hidup sesuai dengan ajaran dan cara hidup guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian, gak cukup nih kalau kita hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita juga harus melakukan firman-Nya dan bertanggung jawab untuk memuridkan orang lain. Untuk dapat memuridkan orang lain, kita juga harus memiliki pertumbuhan rohani secara pribadi dan ada modal dasar yang tidak bisa ditawar, yaitu menyangkal diri. Mari berkomitmen untuk menjadi murid Yesus yang dapat melakukan firman-Nya, menjadi saksinya, dan memberitakan Injil-Nya dengan menyanyikan Tuhan ini aku. Jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Aku persilakan kepada Vina untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada siang hari ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul Tuhan melalui via Zoom meeting ini untuk kiranya kami mengikuti persekutuan Jumat pada hari ini. Mengucap syukur ya Bapa, kiranya hari ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Yonas. Betapa kami bersyukurnya Tuhan atas firman yang kembali menyegarkan kami, mengingatkan kami, dan menegur kami tentang bagaimana kami menjadi seorang murid. Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami berjalan menjadi seorang murid, tidaklah mudah Tuhan. Ketika kami harus menyangkal diri Tuhan, ketika kami harus menyangkal diri dan melawan segala nilai-nilai duniawi ini Tuhan. Kiranya Tuhan ajarlah kami untuk kiranya terus menjadi murid Tuhan,
menjadi murid saja Tuhan justru, tapi kami juga mau menjadi murid yang memuridkan. Biarlah Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami Tuhan, agar kiranya kabar keselamatan-Mu juga Tuhan terus sampai ke seluruh bumi ini Tuhan, agar kiranya semakin banyak juga Tuhan yang mendengar pemberitaan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga berdoa untuk Bang Yonas sendiri Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Bang Yonas dalam setiap pelayanan yang beliau kerjakan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai apapun yang Bang Yonas kerjakan saat ini Tuhan, baik pelayanan secara offline ataupun online Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan untuk Bang Yonas, begitu juga dengan keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat PFVI yang telah berkumpul di persekutuan Jumat hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman yang sudah hadir pada persekutuan hari ini Tuhan. Mungkin dari jumlah terlihat dari secara kuantitas mungkin sedikit Tuhan, tapi biarlah kiranya kami tidak fokus pada kuantitas saja Tuhan, tapi biarlah kami juga memfokus Tuhan terhadap kualitas kami Tuhan sebagai murid. Dan kiranya kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir Tuhan di dalam persekutuan Jumat ini. Kiranya Tuhan yang gerakan hati mereka agar kiranya mereka datang Tuhan dalam persekutuan ini. Dan kiranya juga Tuhan yang berkati mungkin teman-teman yang sedang sibuk ataupun sedang sakit. Kiranya Tuhan yang rawat mereka, Tuhan yang sertai selalu. Biarlah Tuhan tangan penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah terlepas untuk mereka. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin mengangkat doa kami juga Tuhan terkait untuk fakultas kami Tuhan, Fakultas Hukum UI. Kiranya Tuhan yang berkati setiap proses pembelajaran yang kami kerjakan saat ini Tuhan, mulai dari semester 2, semester 4, semester 6 Tuhan, atau bahkan ataupun kakak tingkat kami Tuhan yang saat ini sedang mengerjakan skripsi Tuhan di semester 8 ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka agar kiranya mereka bisa belajar, agar kiranya setiap kami Tuhan bisa belajar dengan baik, agar kiranya setiap materi-materi yang disampaikan oleh dosen kami bisa terima dengan baik Tuhan. Mas, kami juga menyadari bahwa dengan pembelajaran online ini juga Tuhan, seringkali kami terganggu konsentrasi kami Tuhan. Biarlah kami terus mau berintegritas juga Tuhan dalam setiap ujian-ujian yang akan kami jalani saat ke depannya Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga ingin berdoa untuk dosen-dosen kami atau bahkan sivitas akademik di FHUI ataupun UI, agar kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan pada mereka semua, agar kiranya Engkau yang selalu memberkati dan selalu menyertai mereka. Tuhan, kami untuk bangsa dan negara permasalahan yang terjadi, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai bangsa ini Tuhan, agar kiranya setiap pejabat Tuhan yang dipercayakan untuk mengemban tugas, agar kiranya mereka bisa mengerjakan tugas yang ada dengan baik dan benar Tuhan, agar kiranya mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada bangsa ini sesuai tepat pada waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara, agar kiranya para pejabat yang duduk dalam bangku pemerintahan tidak berorientasi pada kepentingan mereka sendiri Tuhan, tapi mereka mau benar-benar melayani masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin terjadi penurunan Tuhan, tapi ada penyakit baru lagi Tuhan yang masuk lagi ke Indonesia Tuhan, yang mungkin itu ada penyakit hepatitis Tuhan. Kiranya Tuhan terutama yang menyerang anak-anak, kiranya Tuhan yang berkati setiap tenaga kesehatan ataupun mereka Tuhan yang bekerja atau berkontribusi Tuhan dalam penanganan masalah kesehatan ini. Biarlah Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang pulihkan, agar kiranya bangsa ini Tuhan terhindar dari segala penyakit yang ada. Tuhan, kiranya kami juga berdoa untuk persekutuan PFV ini Tuhan, dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan Tuhan, dalam setiap proker yang ada Tuhan, agar kiranya kami bisa terus mau memberitakan Injil-Mu Tuhan, mengajar setiap jemaat Tuhan, dan kiranya persekutuan ini juga bisa menjadi wadah bagi jemaat PFVI, agar kiranya jemaat PFVI semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan menyadari bahwa
banyak sekali dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Ajarlah kami Tuhan untuk kiranya tetap menjadi anak-mu, tetap setia melakukan firman-Mu dan melakukan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami apabila juga ada sikap hati kami selama ibadah ataupun kami saat melakukan persekutuan, saat berdoa saat ini ada sikap hati kami yang kurang menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan ampunilah kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang masih jauh dari kata sempurna. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Biarlah Tuhan yang mendengar setiap doa-doa dan permohonan kami. Kiranya kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua dosa yang jadi. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Vina. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil menyanyikan melayani mengasihi. Biarlah kita hidup sebagai murid Tuhan yang menjadi alat kasih-Nya dan dapat terus memuliakan Dia. Teman-teman dapat mempersiapkan mobile banking dan OVO-nya. Nanti QR code untuk memberikan persembahan dapat dilihat di slide lagu yang akan kita nyanyikan ya. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Dengan kasih, saya persilakan Bang Yonas untuk menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita kembali dalam doa penutup. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, sungguh kami merasakan kasih penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang ibadah kami siang hari ini. Ialah apa yang kami terima, tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami berkomitmen untuk melakukannya. Mengasihi Tuhan dengan hidup menjadi murid yang mendengar, mempraktekkan, dan mengajarkan kepada setiap orang yang kami temui, sehingga kerajaan Allah boleh terwujud di dunia yang membutuhkan kami ini. Sebab untuk itulah ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan dari hamba-Mu ini di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Biarlah mereka Tuhan beri mata yang menjelajah, seperti mata Kristus yang melihat dunia seperti domba yang tak bergembala. Entah mereka teman kuliah, keluarga, teman gereja, ataupun lain sebagainya. Sebenarnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke dalam kenyataan hidup kami sehari demi sehari. Kembali dalam pergulatan dan pergumulan kami masing-masing. Namun satu hal
yang tetap menyatukan kami. Kami adalah murid-murid Kristus yang harus senantiasa menyangkal diri, memikul salib kami masing-masing, dan berjalan mengikut Engkau. Sebab untuk itulah ya Tuhan, kami telah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab untuk itu kami telah ditebus dan diutus. Dan untuk itu pula kami semua menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menebus dan mengutus kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini, di dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam kita berdasar dengan keluarga dan sesama, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga kesudahannya. Amin. Ya, terima kasih Bang Yonas. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Ya baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada ibadah hari ini. Aku serahkan kembali kepada pengurus. God bless you all. Thank you Mbak Saron. Jadi untuk pelayan kita pada PJ kali ini ada pembicara Bang Yonas, ada MC Mbak Saron Marvela dari angkatan 2019, singers ada Bang Kristo dari angkatan 2019, pemusik ada Bang Yosia David dari angkatan 2018, pendua syafaat sebenarnya Bang Gio, tapi ini digantikan oleh Mbak Vina, soalnya Bang Gio ternyata lagi dalam perjalanan. Asher ada Yutitia Clarissa dari angkatan 2021. Abang Mbak dan teman-teman bisa mengucapkan terima kasih maupun reaction kepada Abang Mbak yang telah melayani kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini juga dari pengurus POFAUI mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bang David Paul Bilan Kalalo angkatan 2019, Esra Bagas angkatan 2020, Tesalonika angkatan 2021, dan Priscilla angkatan 2021. Selamat ulang tahun bagi Abang dan teman-teman yang merayakan ulang tahun mereka di minggu ini. Untuk sosial media POFAUI sendiri ada Instagram POFAUI, ada Line @412TNSTI, Twitter ada PO_FAUI, Facebook ada Persekutuan Okumene FAUI, dan yang paling baru ada YouTube POFAUI. Untuk pendataan jemaat POFAUI 2022, bisa scan barcode ini dan mengisi Google Form yang sudah tersedia. Permohonan doa bagi Abang Mbak dan teman-teman yang ingin doakan dapat menulis pokok doa di link berikut ini, yaitu bit.ly form doa online PJ POFAUI 2022. Selamat Abang Mbak dan teman-teman semua, sampai bertemu minggu depan. Untuk pelayan, tunggu sebentar soalnya ada doa pelayan dulu. Oke. Sekali ngucapin terima kasih buat Abang Mbak yang telah menerima pelayan ini. Terima kasih juga buat Bang Yonas yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita berdoa, buat dokumentasi pelayan bisa nggak untuk on cam Mbak Tessa, Yuditia, sama Bang Yosia? Oke. Kayaknya Bang Yosia lagi nggak bisa on cam. Oh bisa. Oke. Thank you Bang. Aku SS ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Thank you Abang Mbak, teman-teman semua. Ada nggak dari Abang Mbak dan teman-teman pokok doa yang mau didoakan sekalian dalam doa pelayan ini? Kayaknya lagi nggak ada. Jadi sebelum kita menutup pelayan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan karena tadi PJ kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah PJ tadi dapat membuahkan hasil yang baik bagi para jemaat yang mendengarnya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bang Yonas yang telah menyampaikan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Berkati dia, berkati keluarganya maupun pelayanannya dimanapun ia berada. Berkati juga Abang Mbak dan teman-teman yang telah mengikuti menjadi pelayan pada kesempatan kali ini Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan maupun berkat dalam menjalankan kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Abang Mbak dan teman-teman semua. Makasih Bang Yonas, makasih Bang Yos, teman-teman. Pamit ya.